Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Hikmah di pelajaran Pendidikan Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, bagaimana kabar kalian semua? Ibu doakan semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kalian. Amin, Allahumma amin. Anak-anak bagaimana? Apakah kalian sudah melaksanakan sholat subuh? Dan apakah kalian sudah melaksanakan sholat duha? Ingat ya, sholat 5 waktu itu tidak boleh ditinggalkan. Dan jangan lupa ditambah sholat duhanya agar Allah menyayangi kalian semua. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama ya. Nah, Ibu punya tepuk baca doa. Mau tahu nggak? Baiklah, Ibu kenalkan ya. 1, 2, 3. Tepuk baca doa. Sekarang saya mau belajar. Saya harus baca doa. Baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku ridho Allah Tuhanku, aku ridho Islam agamaku, dan aku ridho Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku dan berikanlah pemahaman. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Amin. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini ya. Ayo, sudah siap belum buku dan alat tulisnya? Anak-anak Ibu yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar mentadabburi ayat kedua sampai ayat keempat dari Al-Quran Surah Al-Ikhlas ya. Pada pekan lalu kita sudah belajar tentang ayat yang pertama. Hari ini akan Ibu lanjutkan dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Ya. Ayat yang pertama pada pekan lalu berbunyi Qul huwallahu ahad. Nah, maka ayat yang kedua berbunyi Allahus Samad. Allahus Samad ya. Allahus Samad. Nah, ayat yang kedua terdiri dari dua kata. Kata yang pertama adalah Allah, lafaz Allah. Ya, kemudian kata yang kedua adalah As-Samad. As-Samad terdiri dari alif lam, sod dengan tasydid dan harokat fathah, mim dengan harokat fathah, dan huruf dal dengan harokat dhamma. Dibacanya As-Samad. As-Samad memiliki arti tempat meminta segala sesuatu. Artinya, Allah pada ayat kedua menyampaikan kepada hamba-hambanya, kepada umat muslim, kepada orang yang beriman bahwa Allah itu tempat meminta. Allah perintahkan kita manusia untuk berdoa dan memohon, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu, atas setiap yang kita butuhkan, atas setiap yang kita inginkan, atas setiap kesedihan yang kita rasakan. Kita hanya boleh mengadu dan memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh meminta kepada dukun, tidak boleh meminta kepada pohon keramat misalnya, tidak boleh meminta kepada jin dan setan. Kita hanya diperbolehkan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah, niscaya akan Allah kabulkan dengan pengabulan yang terbaik. Itu dia pesan dari ayat yang kedua. Allah perintahkan kita
mengabarkan kepada kita, apabila kita memiliki kebutuhan, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun. Misalkan kita membutuhkan membutuhkan sepatu baru. Kita bisa berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah rezeki kepada ayah dan bunda, agar ayah dan bunda bisa membelikan untukku sepatu yang baru. Ya, itu dia makna dari ayat yang kedua. Kita lanjut ke ayat yang ketiga ya. Ayat yang ketiga berbunyi, lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Ini dia ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga terdiri dari beberapa kata. Ini ada dua kata, lam dan yalid. Lam fathah, la ada mim sukun, huruf lamnya masuk, lam. Kemudian ya fathah, ya, la kasrah, li, kemudian ada dal sukun, huruf li masuk menjadi lid. Lam yalid. Lam artinya tidak, yalid artinya beranak atau melahirkan. Kemudian kelanjutan dari ayat yang ketiga, walam yulad. Waw fathah, wa lam fathah, la mim sukun, huruf la masuk ke dalam huruf mim menjadi lam, walam. Ya dhammah yu, waw sukun, maka dhammah bertemu dengan waw sukun menjadi panjang, yu. La fathah, la, dal sukun, la dimasukkan ke dalam huruf dal menjadi lad. Walam yulad. Nah, ada 3 kata di sini ya. Kata wa, lam, dan yulad. Wa artinya dan, lam artinya tidak, yulad diperanakan. Artinya Allah tidak dilahirkan. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ya, Allah adalah zat yang tidak sama dengan makhluk. Makhluk adalah ciptaan Allah dan Allah adalah yang menciptakan. Allah berdiri sendiri. Allah adalah zat yang kekal dan tidak bermula. Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan dan bergantung kepada siapapun. Allah tidak melahirkan seorang anak dan Allah tidak dilahirkan oleh seorang ibu. Kenapa? Karena Allah adalah tunggal. Allah tidak bermula. Allah tidak sama seperti makhluk yang melahirkan dan dilahirkan. Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan orang tuanya. Karena memang Allah tidak bermula dari orang tua, ya. Allah itu tunggal, Allah itu kekal, dan Allah itu tidak bermula. Maka dari itu Allah tidak dilahirkan oleh siapapun dan Allah tidak melahirkan siapapun. Itu dia makna dari ayat yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke ayat yang keempat. Ayat yang keempat berbunyi, walam yakullahu kufuwan ahad. Ayat yang selanjutnya adalah walam yakun. Ya, walam yakun ini terdiri dari 3 kata. Ada wa, lam, dan yakun. Wa artinya dan, kemudian lam yakun artinya tidak ada, ya. Kemudian kata yang selanjutnya ada lahu. Lahu artinya itu baginya. Kemudian ada kata kufuwan, setara atau serupa. Kemudian ada kata ahad, ahadun, satupun. Nah, secara keseluruhan maknanya dari ayat yang keempat menjelaskan lagi, menegaskan lagi bahwa Allah adalah zat yang Maha Esa. Tidak ada yang mampu menyerupai Allah. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki kekuatan yang sama dengan Allah, yang memiliki keesaan sama dengan Allah, yang merajai semesta ini sama dengan Allah, yang patut disembah sama dengan Allah. Tidak ada satupun yang sama, menyerupai dan setara dengan Allah.
Allah satu-satunya, Zat yang Maha Kuasa, yang menciptakan semua makhluk, baik yang ada di bumi dan semesta lainnya. Allah adalah Zat yang menciptakan, sementara yang lainnya adalah makhluk yang diciptakan. Makhluk adalah ciptaan yang lemah dan sangat membutuhkan Allah. Jadi Allah itu tidak setara dengan siapapun. Allah yang paling tinggi, yang paling kuasa, yang maha raja, yang paling hebat, dialah Allah. Maka pesan dari surah Al-Ikhlas secara keseluruhan adalah perintah dari Allah untuk memurnikan keesaan Allah. Kita harus yakin sepenuhnya bahwa Allah itu Zat yang tunggal, Allah itu satu-satunya. Kita harus menolak segala bentuk penyekutuan terhadap Allah. Penyekutuan artinya bersaksi bahwa ada Tuhan selain Allah. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Allah itu hanya ada satu. Allah itu tunggal, Allah itu esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah adalah Zat yang tunggal dan tidak bergantung kepada siapapun. Allah tidak memiliki anak. Jadi keyakinan bahwa Nabi Isa adalah putra dari Allah itu salah ya. Nabi Isa adalah seorang nabi, utusan Allah, sama seperti nabi-nabi yang lainnya. Allah tidak memiliki anak dan Allah tidak memiliki orang tua, berbeda dengan kita. Kita adalah anak yang bergantung kepada orang tua kita. Dan kelak ketika kita dewasa, kita akan memiliki anak. Allah tidak sama seperti kita. Allah tidak memiliki anak dan tidak memiliki orang tua. Karena Allah tidak bermula dan bergantung kepada siapapun. Allah tidak bergantung kepada siapapun. Allah yang paling kuasa di atas segalanya dan tidak ada yang menyamai kekuatan Allah. Tidak ada yang menyamai zatnya Allah. Tidak ada yang menyamai kekuasaan Allah. Itu dia pembelajaran pada hari ini tentang keesaan Allah, tentang penegasan bahwa Allah adalah Zat yang tunggal, satu-satunya yang berhak disembah, yang paling kuasa, yang paling raja, yang telah menciptakan kita semua. Itu dia pesan dari surat Al-Ikhlas dari ayat pertama sampai dengan ayat keempat. Ibu tidak berikan tugas ya untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha yang semangat belajarnya. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu doakan semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa tertanam di dalam pikiran, hati, dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah belajar kita juga harus berdoa. Yuk tepuk baca doa dulu. Tepuk baca doa. Sekarang saya sudah belajar. Saya harus baca doa. Baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar untuk kami laksanakan, dan tunjukkanlah yang salah itu salah untuk kami jauhi. Amin. Sampai bertemu dengan Ibu Hikmah di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.